Klasifikasi makhluk hidup. KD 3.2 mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Perhatikan slide berikut. Ini adalah tayangan di dalam sebuah supermarket yang kalau kalian perhatikan, begitu rapi menata barang dagangannya. Pertanyaannya, mengapa barang-barang di dalam supermarket dikelompokkan sesuai dengan jenis barangnya ya? Nah, pasti jawabannya kalian sudah tahu. Untuk memudahkan pelanggan mencari barang yang akan dibelinya. Anak-anak betul sekali jawaban itu. Nah, sekarang tolong perhatikan gambar berikut. Di sini ada sekelompok buah-buahan beraneka ragam. Selanjutnya adalah tanaman hias, juga beraneka ragam jenisnya. Kemudian hewan. Selanjutnya adalah beraneka ragam jenis sayuran. Nah, untuk mempermudah kita memahami, oh ini adalah namanya jenis tanaman nanas, ini adalah semangka, ini adalah hewan gajah, ini adalah wortel, dan lain sebagainya, maka kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup atau dikenal dengan nama lain klasifikasi. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus dari klasifikasi ada 4. Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Selanjutnya, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain. Berikutnya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, taksonomi itu apa? Anak-anak, taksonomi adalah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan Bapak klasifikasi atau Bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Ini gambarnya ya. Lalu bagaimana cara kita mengklasifikasi makhluk hidup? Ada 4 cara, yaitu dengan mencari persamaannya. Persamaan apa saja? Yang pertama adalah persamaan anatomi atau struktur tubuhnya, ukuran besar tubuhnya, ya, jumlah anggota tubuh yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah morfologi, bentuk luar tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah fisiologi, fungsi alat tubuh atau juga perilakunya. Dan yang terakhir, hubungan kekerabatan secara genetisnya. Nah, ini adalah tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Perhatikan anak-anak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkatan takson baik pada hewan dan pada tumbuhan. Lalu apa yang membedakan tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan? Tolong diperhatikan. Dimulai dari tingkatan takson yang paling tinggi, baik hewan maupun tumbuhan, dimulai dengan nama kingdom. Sama. Kingdom itu kerajaan, hewan ini adalah kerajaan tumbuhan. Yang kedua, tingkatan takson berikutnya, untuk hewan namanya adalah filum. Sedangkan pada tumbuhan namanya adalah divisi atau divisio. Sedangkan yang ketiga, baik hewan maupun tumbuhan, nama taksonnya adalah kelas. Urutan yang keempat, takson berikutnya adalah ordo atau bangsa. Kemudian urutan yang kelima, baik hewan maupun tumbuhan, namanya sama, yaitu family atau suku. Kemudian takson yang keenam adalah genus atau marga. Sedangkan yang ketujuh atau yang paling bawah dikenal dengan nama spesies. Jadi yang membedakan antara tingkatan takson hewan dan tumbuhan apa? Yaitu pada urutan takson yang kedua.
pada hewan dikenal dengan nama filum, sedangkan pada tumbuhan dikenal dengan nama divisi atau divisio. Nah, apa maksudnya? Anak-anak, semakin ke bawah, mulai dari kingdom sampai pada spesies, persamaan semakin banyak. Sedangkan kebalikannya, semakin ke atas, yang paling banyak justru adalah anggota makhluk hidupnya. Ya, jadi semakin ke bawah dia dari kingdom sampai spesies, maka persamaan ciri makhluk hidupnya semakin banyak. Tapi sebaliknya, semakin ke atas dia, jumlah anggota makhluk hidupnya yang justru semakin banyak. Nah, perhatikan contoh takson hewan berikut. Nah, anak-anak lihat, dimulai dari urutan takson yang paling tinggi, yaitu kingdom, kemudian filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies, maka persamaan cirinya semakin banyak. Namun, jumlah makhluk hidupnya semakin ke atas justru yang semakin banyak. Artinya semakin ke bawah dia, persamaan semakin banyak, tapi jumlah anggotanya semakin sedikit. Sementara untuk semakin ke atas, jumlah anggotanya semakin banyak. Sedangkan yang berada di bagian paling bawah hanya ada satu spesies. Kita lihat. Untuk yang paling tinggi yaitu kingdom, di sini ada 10 jenis contoh hewan. Selanjutnya tingkatan takson yang berikutnya filum. Untuk yang masuk dalam filum chordata dari 10 tadi hanya ada 8. Kemudian untuk kelas mamalia ternyata tinggal 6. Selanjutnya dari kelompok kelas mamalia di sini ternyata yang masuk dalam ordo carnivora yaitu hewan pemakan daging itu hanya tinggal 5. Nah, dari 5 ordo karnivora yang termasuk dalam familia yang sama yaitu Canidae hanya tinggal 4. Dari 4 yang sama di familia ini, kemudian tingkatan taksoni yang berikutnya yaitu genus yang masuk dalam jenis genus yang sama hanya 3. Nah, dari 3 ini untuk spesies yang disebut dengan nama Canis familiaris atau kita kenal dengan nama anjing, itu hanya ada 1. Jadi begitu sampai pada tingkatan takson paling bawah, dikenal dengan nama spesies, hanya ada tinggal 1 jenis hewan atau tumbuhan. Ya, selanjutnya, bagaimana cara aturan penulisan nama ilmiah atau dikenal dengan nama binomial nomenklatur? Nah, aturan penulisan nama ilmiah ada beberapa macam, ada beberapa aturan. Yang pertama adalah bahwa nama spesies harus terdiri atas 2 kata. Kata yang pertama menunjukkan nama genus ditulis dengan huruf besar, sedangkan kata yang kedua menunjukkan spesies digunakan huruf kecil. Aturan yang kedua, nama spesies menggunakan bahasa Latin. Aturan yang ketiga ditulis dengan garis bawah atau boleh dicetak miring atau huruf tebal. Nah, ini contohnya. Di sini dicontohkan ada tanaman padi, tanaman beringin, tanaman dan hewan singa. Nah, cara penulisannya adalah harus terdiri dari 2 kata. Padi, nama latinnya adalah Oryza sativa. Beringin, Ficus benjamina. Singa, Panthera leo. Semuanya terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama menunjukkan genus. Ini kata yang pertama adalah Oryza. Dia adalah genus. Ficus benjamina, Ficus itu adalah genus. Panthera leo, Panthera adalah genus. Kata kedua menunjukkan spesies. Sativa ini adalah menunjukkan spesies. Benjamina menunjukkan spesies. Leo menunjukkan spesies. Kemudian kata yang pertama dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Nih, ya. Sedangkan kata yang kedua harus dimulai dengan huruf kecil seperti ini. Kemudian aturan yang berikutnya,
Ditulis dengan garis bawah, boleh dengan garis bawah. Kalau sudah garis bawah maka tidak perlu dicetak miring atau ditulis dengan huruf tebal. Jadi pilih salah satu dari ketiga cara penulisan. Baik, kita akan pelajari tentang macam-macam kingdom menurut Whittaker. Jadi Whittaker mengklasifikasikan bahwa makhluk hidup di bumi ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Animalia atau kingdom hewan. Ciri-cirinya adalah multiseluler, memiliki banyak sel, heterotrof, membutuhkan oksigen, memiliki sel otot, sel saraf, dan berkembang biak baik secara seksual atau ada yang secara aseksual. Nah, ini contohnya. Jadi Animalia atau hewan menurut Whittaker itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu vertebrata, kelompok hewan bertulang belakang, ini contohnya, dan kelompok invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini sebagian kecil dari contoh kedua jenis hewan ini. Selanjutnya, kelompok kingdom yang kedua dikenal dengan nama plantae atau tumbuhan. Ciri-cirinya adalah multiseluler, jadi punya banyak sel, kemudian bersifat autotrof, jadi mampu membuat makanan sendiri, kemudian eukariot, kemudian memiliki dinding sel, hidup di daratan yang lembab atau perairan, dan memperoleh makanan dengan peristiwa fotosintesis. Contohnya adalah ini. Jadi tumbuhan secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar lagi. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua adalah kelompok tumbuhan paku. Yang ketiga adalah kelompok tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut dikenal dengan nama Bryophyta. Tumbuhan paku dikenal dengan nama Pteridophyta. Sedangkan tumbuhan biji adalah Spermatophyta. Ya, ini contoh dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku. Nah, untuk yang tumbuhan berbiji masih dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Ini adalah salah satu contoh dari tanaman yang masuk dalam kelompok Gymnospermae, tanaman cemara. Sedangkan yang berikutnya adalah contoh dari tanaman Angiospermae. Nah, kingdom yang ketiga adalah kingdom Monera. Ciri-cirinya adalah memiliki hanya satu sel atau uniseluler, kemudian bentuk selnya beraneka ragam, ada yang berbentuk basil, kokus, dan spiral. Kemudian tipe selnya adalah prokaryotik, punya dinding sel, tidak memiliki organel bermembran. Contohnya adalah ini. Ini yang berbentuk basil, kemudian yang berbentuk spiral, ya. Ini bergantung dari bentuk selnya masing-masing. Kingdom yang keempat adalah protista. Ciri-ciri dari protista ada yang berbentuk uniseluler atau multiseluler, bersifat eukariot, kemudian hidupnya secara fotoautotrof atau heterotrof, kemudian memiliki sifat aerob atau anaerob, dan dia hidup bebas atau bersimbiosis. Nah, contoh dari kelompok hewan protista, kingdom protista, itu ada yang mirip dengan tumbuhan, kita lebih kenal dia dengan nama alga atau ganggang. Sedangkan ada lagi yang menyerupai bentuk hewan, lebih sering masuk dalam kelompok protozoa mereka, di antaranya adalah hewan amuba, kemudian euglena, paramecium. Ini adalah protista yang memiliki bentuk menyerupai hewan. Kemudian kingdom yang terakhir yaitu kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya adalah bersifat heterotrof. Dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia selalu mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain yang ditumpanginya. Kemudian bersifat eukariot, memiliki dinding sel, bentuknya berupa hifa atau sekat, dan berkembang biak dengan spora. Nah, ini contoh-contoh dari kingdom fungi atau jamur. Ya, jadi itu adalah materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga kalian lebih bisa memahami dengan penjelasan Ibu tadi. Terima kasih.